Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Jemi Irot. Hari ini kita akan melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia dan hari pengabaran Injil Indonesia dengan menggunakan tata ibadah dari Gereja Kristen Ekumen. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 12 ayat 1 dan 2, Bukalah Gapura Indah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal serta di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Nas pembimbing, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ia segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 76 ayat 1 sampai 2. Kasihanilah ya Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, bahwa saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian Yohanes 3 ayat yang ke-16. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian melalui Kidung Keesaan 124 bait 1 dan 2. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Saudara jemaat kasih Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus di minggu ke-18 sesudah Pentakosta dan dalam kebersamaan selaku umat percaya sebagai gereja Tuhan, kami melaksanakan ibadah sakramen perjamuan kudus Hari Pekabaran Injil Indonesia, dan dalam kebersamaan juga kami mengingat rayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, manakala kami akan diteguhkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah karena kami semua sedia untuk melaksanakan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, firman hidup, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab bagi kita, kalau sesuai dengan yang tertera melalui PGI, terambil dari Mazmur 19. Tetapi kita menggunakan bacaan sesuai dengan Sabda Guna Krida, Kitab Kisah Para Rasul pasal 19 pada bait yang pertama sampai 12 atau ayat 1 sampai ayat yang 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang 12.
Demikian firman Tuhan. Paulus di Efesus, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini memang kita bersama dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia melaksanakan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Dan dalamnya kita tentunya juga boleh ikut ambil bagian sebagai jemaat Tuhan, terkhusus bagi yang sedang mengikuti ibadah secara video streaming di rumah. Kiranya prosesi perjamuan kudus ini menjadi suatu bagian daripada apa yang Tuhan mau supaya kita tetap dalam pemeliharaannya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang benar-benar dimengerti sebagai suatu bentuk pemeliharaan Tuhan, dinyatakan bagaimana sesungguhnya sebagai umat Tuhan kita memiliki sikap ketekunan dalam beribadah dan dalam doa
khususnya juga dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka dengan demikian maka kita percaya dan kita yakin bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari apa yang Tuhan mau supaya kita benar-benar ada dalam pemeliharaannya. Apa yang disampaikan oleh pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi atau siang, sore dan malam hari ini, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya mau memberikan satu bukti apa yang sesungguhnya dialami oleh Rasul Paulus sebagai pemberita Injil Tuhan. Sesungguhnya dia memiliki apa yang menjadi dasar dari sikap seorang pemberita, yaitu kegigihan dan ketekunan dalam melayani. Saudara-saudara, kalau kita mencoba untuk memaknai tentang hal ini, sebenarnya tidak ada yang dapat diragukan, baik saat mana ketika para pemberita Injil ini menyatakan karya keselamatan oleh dan dalam Yesus Kristus, maupun juga mungkin dalam kehidupan gereja yang sampai saat ini boleh bertahan dan boleh ada. Di balik semua peristiwa yang memang seringkali ada hambatan, tantangan dan pergumulan, sebagai gereja Tuhan pasti kita tetap boleh melihat bahwa karya Tuhan tetap nyata, semata-mata sekali lagi oleh karena wujud kegigihan dan kesetiaan para pelayannya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus yang dengan gigih menyatakan karya pelayanannya, memberitakan kabar kerajaan Allah kepada setiap orang tanpa terkecuali. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika dia berada di Efesus sebagaimana bacaan kita pada hari ini, dia berjumpa dengan sekelompok murid dalam tanda petik ya. Dan Paulus bertanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Nah, ternyata selama ini mereka sudah memang mengalami bentuk pelayanan, tetapi pengenalan tentang Roh Kudus dan juga yang percaya kepada Yesus Kristus belum mereka alami. Karena itu Paulus melakukan kembali apa yang mereka sudah percaya untuk lebih diisi. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu memang kelihatannya Paulus melakukan pembaptisan ulang, tapi ini bukan baptisan ulang dalam pengertian yang sekarang sering terjadi. Hanya melengkapi. Kalau pada waktu mereka dibaptis, mereka mengalami penebusan dosa atau katakanlah ya pengakuan dosa, maka di dalam pembaptisan yang dilakukan oleh Paulus untuk membawa mereka bahwa untuk tetap hidup dalam kebenaran mereka harus ada dalam kuasa Roh Kudus dan percaya kepada Yesus. Jadi adalah melengkapi, menyempurnakan. Kan beda kalau sekarang kita dibaptis tetap dalam pembawaan Roh Kudus, lengkap. Jadi kalau baptis ulang lagi, nama siapa mau dipakai? Kalau pakai nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu sudah harusnya sebagai hal yang tidak benar. Tapi yang dilakukan oleh Paulus sebagai melengkapi, menyempurnakan apa yang sebenarnya dialami oleh murid ya yang pada waktu itu disebutkan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nah dari situ baru kemudian Paulus menjelaskan sekali lagi dengan luar biasa dia memberikan pemahaman yang benar kepada orang-orang pada waktu itu ya, dan kita lihat dengan luar biasanya akhirnya mereka benar-benar mau terima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, hal ini bukan hanya sebagai sesuatu yang dilakukan Paulus lalu
orang percaya, tidak. Keterlibatan kuasa Tuhan nyata. Ketika Paulus menumpangkan tangan kepada orang-orang itu, Roh Kudus langsung menyatakan dirinya. Ya, mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, 12 orang yang hari itu dilayani oleh Paulus. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apakah lalu dengan demikian Paulus sudah merasa puas? Merasa yakin bahwa dengan 12 orang ini akan terus karya Tuhan ya dinyatakan, diberitakan. Memang benar. Tapi Paulus bukan merasa puas, tapi dia tetap melaksanakannya dan tidak pernah sedikit pun dia mundur. Sekalipun dalam kenyataan dia berhadapan dengan hal yang sangat ya membuat dia harus ya berpikir lebih jauh. Adanya orang-orang yang disebut mereka sebagai yang menolak, dalam kata-kata firman Tuhan katakan ada orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakini, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Pertentangan atau katakanlah yang menentang pemberitaan Paulus, menjadikan Paulus harus betul-betul siap. Apa yang Paulus lakukan, Bapak Ibu? Ya, dikatakan di sini bahwa ya Paulus meninggalkan mereka. Ini bukan berarti Bapak Ibu bahwa Paulus tidak punya satu keberanian. Bukan. Ini persoalan bahwa kalau mereka sudah dengar tapi tidak mau mengakui dan tidak mau menerima, ya itu nanti Tuhan nyatakan kehendaknya. Tapi bagi Paulus masih banyak orang yang ingin mendengar. Daripada berdebat dengan tidak jelas, bahkan menjadi satu pertengkaran yang bisa mengakibatkan sesuatu hal yang tidak dikehendaki, Paulus lebih memilih untuk mengamankan murid-murid ya yang sudah betul percaya dan menerima Kristus Tuhan, dan dia terus mengadakan percakapan daripada di tempat umum. Dia buat percakapannya di ruang kuliah Tiranus. Disitulah tanya jawab dan percakapan, bahkan pengajaran Paulus berlanjut, bukan di tempat umum, supaya lewat ruang kuliah ini maka penjelasan demi penjelasan, ini model pembinaan sebenarnya ya, membuat murid-murid yang lain yang tadinya belum mengaku menjadi benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Sekali lagi Bapak Ibu, dan apa yang kemudian terjadi, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam kurun waktu 2 tahun Paulus melayani, ya, maka dikatakan di situ orang Yahudi maupun orang Yunani benar-benar mengalami pemberitaan firman Tuhan yang menceritakan tentang karya keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini adalah sesuatu yang mau menekankan bagaimana ya kita yang sudah benar-benar dapat mengerti, bahkan boleh dibilang mengalami terus kasih Tuhan lewat pemeliharaan Tuhan, harusnya juga punya jiwa, mohon maaf, dalam pengertian militan, dalam makna kegigihan dan ketekunan dalam mengikut Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai bahwa hanya karena hal-hal yang seringkali kita anggap sebagai masalah atau persoalan dalam hidup ini menutupi kesetiaan, ketekunan kita dalam beribadah. Kita menjadi ogah-ogahan, menjadi masa bodoh, bahkan menjadi menilai dengan setiap bentuk peribadahan atau mungkin orang-orang tertentu. Padahal Tuhan minta supaya kita dengan sungguh-sungguh bertahan dalam kekuatan firman-Nya lewat persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Itu penting. Ya, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, sekali lagi memang kita bukan dalam arti percaya buta-buta, bukan. Kita harus punya satu sikap kegigihan dan kekuatan oleh firman Tuhan, ya, yang senantiasa harus kita jadikan sebagai berita yang boleh didengarkan banyak orang. Bagaimana oleh kekuatan dan kesetiaan dari Tuhan mampu membuat kita benar-benar boleh terhindar dari berbagai macam ancaman. Dan kita tetap boleh mengatakan bahwa kita akan melakukan semua karya Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu, tadi dalam
rekaman juga ibadah sektor, nanti Bapak Ibu bisa dengar tanggal 30. Saya mengambil satu kisah tentang seorang anak pengamen. Ya. Singkat cerita bahwa anak pengamen ini menyanyi di sebuah bus. Dan di dalam bus itu ternyata ada seorang pendeta yang akan melayani di suatu tempat. Nah, di dalam bus itu anak ini menyanyi lagu rohani. Lagu yang menyatakan tentang Yesus Kristus. Berulang-ulang dia nyanyikan lagu itu. Orang-orang dalam bus itu merasa jengah, merasa tidak suka. Akhirnya mengatakan, stop nyanyi, jangan kamu nyanyi lagi, stop nyanyi ya. Anak ini dimarahi. Tapi apa yang dilakukan? Dia tetap menyanyi. Sampai tiba pada satu tempat pemberhentian bus. Ya, 3/4 seisi penumpang itu turun. Termasuk anak ini dan pendeta ini turun. Bapak Ibu tahu bahwa ketika turun, anak ini didorong sampai jatuh. Ya. Dan kemudian mereka mengerumuni anak ini. Mereka memarahinya, memaki-makinya. Yang pasti bahwa mereka mengatakan sudah dikasih tahu jangan menyanyi lagi dan menyanyi lagi, kamu tetap menyanyi. Kemudian setelah puas orang-orang ini memarahi, saatnya anak ini kemudian dia bangkit karena sudah sempat ditendang juga. Dia bangkit dan mengatakan, Bapak Ibu, ya kamu boleh pukul saya, boleh bunuh saya kalau sekalipun, tapi jangan pernah melarang saya untuk terus memuji Tuhan. Semua terdiam, Bapak Ibu. Orang saat itu terdiam, entah bagaimana, pokoknya terdiam. Lalu anak ini dengan beraninya mengatakan, kalau Bapak Ibu mau, saya doakan Bapak Ibu. Pendeta dari jauh dengar kaget. Waduh, dalam keadaan di mana anak ini sudah terpojok, tersudut, bahkan mungkin juga bisa mengancam jiwanya, dia masih tetap memuji, bahkan dia mau mendoakan. Dan ceritanya mengatakan ada banyak orang akhirnya yang mau ya didoakan, dan kemudian banyak yang menangis, lalu banyak yang mau mengaku Yesus. Saudara, anak ini kemudian jalan lagi, dan kebetulan bahwa pendeta ini mengganti mikrolet, dan anak ini naik di mikrolet itu juga bersamaan dengan pendeta ini. Sang pendeta terkagum dan bertanya, anak, mengapa kamu bisa mendoakan mereka? Anak ini katakan bahwa saya tidak takut kalau Roh Kudus Tuhan lebih besar daripada roh-roh dunia ini dan yang berkuasa. Lalu anak ini kemudian bilang sama Pak Pendeta ini, karena dia belum, anak ini tidak tahu pendeta. Pendeta juga pasti yakin anak ini tidak tahu. Dia bilang, Pak Pendeta boleh saya doakan? Bukan, Bapak boleh saya doakan? Maaf, Bapak boleh saya doakan? Kaget ini pendeta. Waduh, ini saya pendeta didoakan. Nah saudaraku, dia doakan anak ini. Anak ini doakan begini, Tuhan tolong agar Bapak ini sampai di tujuan dan melayani di tempat, disebutkan tempatnya sesuai apa yang mau dituju oleh pendeta ini. Pendeta kaget setengah mati. Dari mana? Setelah amin, dia tanya, dari mana kamu tahu saya pendeta dan saya mau melayani di tempat yang kamu sebut? Saudaraku yang kekasih, itulah peranan Roh Kudus. Ketika kegigihan, ketika ketekunan tetap dilakukan, sekalipun dalam keadaan yang sulit, maka Roh Kudus berkarya. Cerita yang disampaikan oleh Paulus dalam apa yang dia lakukan, ketika dia berhadapan juga dengan pertentangan, tetap dia mengatakan bahwa sesungguhnya kuasa Roh Kudus senantiasa akan menyatakan hal yang terbaik. Dan Paulus lebih dalam lagi, ayat 11 katakan, melakukan dan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangannya, hanya sebatas sapu tangan, meletakkan di kepala orang-orang yang sakit, mereka sembuh. Oleh dan di dalam keyakinan kita, Bapak Ibu,
Sepenuhnya Tuhan mau supaya kita mengalami pemulihan yang sempurna. Masih ada tetap waktu dan kesempatan Tuhan berikan lewat firman-Nya. Roh Kudus tetap berkarya. Cuma satu hal yang senantiasa diharapkan bagi kita sebagai umat Tuhan. Jangan pernah kendor. Jangan pernah untuk merasa diri seakan-akan bahwa kita sudah mampu. Tapi firman mengatakan mari tetap gigih dalam memberitakan firman Tuhan, bukan dalam merencanakan hal-hal yang tidak benar atau dalam pikiran-pikiran yang merasa ragu dan khawatir, tapi dalam kegigihan di keadaan apapun, firman Tuhan tetap kita nyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat senantiasa berkuasa. Maka percayalah Bapak Ibu, kalau Paulus diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk dapat melaksanakan mujizat penyembuhan, maka oleh dan di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, sebagai umat Tuhan ketika kita diundang dalam sakramen perjamuan kudus, firman yang dapat dilihat melalui lambang darah dan tubuh Tuhan melalui anggur dan roti, maka percayalah pemulihan Tuhan dalam rangka penyembuhan batin dan penyembuhan jiwa kita, bahkan juga tubuh kita, Tuhan akan lakukan. Tetap gigih dalam rangka bagaimana kita memberitakan firman Tuhan. Tetap tekun dalam mana ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Percaya terus bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada, membela, dan selalu berpihak pada kita sebagai orang-orang percaya. Sambutlah pengorbanan Tuhan Yesus melalui sakramen, dan percayalah bahwa berita firman Tuhan tidak akan pernah berakhir. Amin. Jemaat, mari berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silahkan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26 yang menyatakan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara-saudara, sekarang dengarkanlah apa yang menjadi arti perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Sebagaimana dikatakan 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sebagai sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku dan pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selamanya, dan yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh Kudus yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26 dan Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, mari kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan yang disiapkan. Kita menaikkan pujian Kidung Keesahan 404 bait 1 dan 2, Hai berdandanlah jiwaku. Bersama
Saudara-saudara kekasih Tuhan, lihatlah meja perjamuan Tuhan ini telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, salam dengan salam namaste. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, bagikanlah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus kita telah dipecah-pecahkan untuk ampunan dosa-dosa kita. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah, bagikanlah. Sekarang minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk ampunan segala dosa kita. Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat Tuhan diundang berdiri untuk menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk menyampaikan persembahan syukur perjamuan kudus di rumah masing-masing melalui amplop syukur perjamuan yang telah kita terima.
Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur karena pada minggu ini, manakala kami bersama beribadah, kami juga boleh dilayankan sakramen perjamuan kudus dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu yang kami boleh alami dan nikmati di saat ini. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang senantiasa mengajar kami untuk tetap gigih dan setia di dalam mengikut Tuhan, bahkan memberitakan kebenaran firman-Mu, menyatakan keteladanan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di mana Engkau menempatkan kami dalam usaha dan kerja. Tuhan, terima kasih untuk lawatan yang Engkau boleh lakukan melalui sakramen yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja, tetapi yang terus boleh masuk di tengah kehidupan keluarga kami dalam kebersamaan persekutuan yang beribadah pada saat ini. Mau mengatakan dengan sepenuhnya bahwa Tuhan tidak pernah hanya melihat semua peristiwa penyelamatan-Mu di tengah-tengah hidup dalam gedung gereja, tetapi juga boleh hadir di dalam hidup kami yang saat ini kami beribadah. Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kekuasaan-Mu yang memulihkan hidup ini. Kami tetap berada dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati akan kehidupan gereja-Mu, Jemaat Getsemani yang Kau hadirkan di tengah-tengah kehidupan pelayanan yang ada di wilayah Cilincing di tempat ini. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, khususnya mereka yang saat ini Tuhan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan dalam kasih Tuhan yang senantiasa beribadah kepadamu. Berikan segala yang terbaik Tuhan, manakala ketika kami menghadapi berbagai persoalan pergumulan yang terjadi di sekitar hidup ini, terutama dalam mana kami tahu bahwa pandemi COVID-19 terus masih merongrong. Bahkan untuk beberapa minggu ini kami harus menjalani PSBB sebagai bagian daripada memutus rantai atau mencegah makin menyebarnya daripada COVID-19 yang bisa membuat banyak orang menderita. Kami mohon Bapa, biarlah dengan kuasa-Mu saja Engkau melindungi kami, membungkus kami, agar kami diselamatkan dan terbebas dari segala ancaman. Dan kami mohon juga berkati akan kehidupan seisi rumah tangga kami, baik dalam kehidupan sebagai suami, istri, anak, orang tua, saudara bersaudara. Biarlah perlindungan Tuhan itu tetap memberikan kami kepastian hidup, baik bagi mereka, bagi anak-anak kami yang dalam pendidikan secara online, dalam pergaulan maupun dalam kehidupan rumah tangga. Demikian juga untuk anak-anak muda kami dalam masa perkuliahan atau dalam masa pekerjaan dan dalam kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga juga. Orang-orang tua kami yang sudah usia, tetap Engkau nyatakan pertolongan-Mu Bapa, agar mereka tetap menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan daripada rencana Tuhan bagi keluarga kami yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau memberkati juga untuk mereka yang saat ini mengalami penderitaan karena sakit, dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, lawat mereka dengan kasih-Mu, nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyatakan mujizat yang senantiasa memulihkan
menyembuhkan. Engkau nyatakan yang terbaik bagi mereka ya Bapa. Untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan karena duka cita yang dialami, hiburkan, kuatkan, teguhkan iman mereka ya Bapa. Biarlah mereka tetap mendapati kepastian bahwa jaminan hidup masih tetap ada dalam Tuhan, dan mereka tetap bersyukur karena Tuhan tetap memberikan yang terbaik juga. Berkati akan kehidupan jemaatmu yang bersyukur, bersuka cita karena Tuhan tambahkan usia setahun dalam minggu dan bulan berjalan, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Begitu pula berkat Tuhan yang boleh Engkau nyatakan lewat hasil daripada usaha dan kerja kami, maupun berkat-berkat yang lain yang kami boleh terima. Tuhan, biarlah Engkau mengajar kami bagaimana tahu sungguh-sungguh menyatakan syukur yang terbaik, agar dalam segala sesuatu kami percaya Bapa, Engkau tetap menambahkan setiap berkat dalam hidup kami, dan kami terpelihara oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kegiatan pelayanan kami sebagai gereja Tuhan. Berkati pemerintah bangsa negara kami dalam rangka juga terus mencegah makin menyebarnya pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong supaya kami percaya Engkau memberikan hikmat pengertian yang terbaik, agar penanganan yang berlaku baik oleh para medis maupun pemerintah benar-benar boleh bersinergi menjadi satu dalam satu keyakinan bahwa Tuhan akan memulihkan kami. Banyak orang yang akan boleh dipulihkan, disembuhkan, dan banyak orang yang sungguh tidak akan terpapar lagi oleh karena pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan yang terbaik agar kami tetap menjadi bangsa atau negara yang sungguh-sungguh boleh menyatakan keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, kuasa Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami yakin Engkau menjawab dan mendengar sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, yang boleh mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 dan 33 yang menyatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam ibadah ini, jemaat dapat memberikan persembahan, baik persembahan perjamuan kudus, persembahan wajib persepuluhan, dan persembahan khusus pengucapan syukur dalam amplop syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ucapan terima kasih. Majelis GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman, Pendeta Jimmy H.K. Irot MSc Teologi, organis, pemandu lagu, tim multimedia, dan seluruh jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah minggu Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Kita kidungkan bersama Kidung Keesahan 735, bait pertama dan kedua. Mari kita mewartakan. Jemaat Tuhan, kami persilakan kita berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.